Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kewajiban kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur. Allah telah melimpahkan banyak sekali nikmat karunia yang tidak dapat kita hitung, yang tidak dapat kita menghitung dari awal nikmat itu ada pada diri kita sampai detik ini. Betapa banyak nikmat yang sudah kita rasakan, yang tentunya tidak mungkin bisa kita balas, karena Allah tidak pernah meminta apapun dari kita kecuali rasa syukur itu. Dan syukur yang kita lakukan pun itu bukan didatangkan kepada Allah, tapi akan dikembalikan kepada diri kita sendiri. Allah akan melipat gandakan kenikmatan, akan menambahkan nikmat-nikmat yang sudah kita syukuri. Maka cerdaslah dalam bersyukur. Pandailah dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberkahi nikmat tersebut, menambahkan nikmat tersebut. Akan tetapi jika kita tidak pandai dalam bersyukur, atau bahkan mungkin kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah, Allah akan mencabut nikmat tersebut, Allah akan hilangkan nikmat tersebut, yang kemudian balasan yang paling menyakitkan adalah inna adzabi lasyadid, yaitu siksaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang kufur. Apalagi nikmat iman yang harus senantiasa kita jaga, kita pupuk, kita siram, harus senantiasa diperhatikan. Tidak kalah penting juga nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang harus kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita lantunkan, senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah Allah pilih menjadi nabi dan rasul terakhir, manusia yang Allah muliakan menjadi pemimpinnya para nabi dan rasul. Bahkan Allah jadikan beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin seluruh anak Adam, wala fakhr. Betapa beruntungnya kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kita akan mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita akan merasakan minum ketika nanti dibangkitkan seluruh anak Adam setelah tiupan sangkakala yang kedua. Disitulah beliau sallallahu alaihi wasallam akan menunggu umatnya di telaga Kautsar. Pertanyaannya adalah, apakah kita pantas mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita pantas meminum satu teguk saja dari telaga Kautsar yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu semua kembali kepada keseharian kita. Apakah hidup Nabi yang kita contoh
atau hawa nafsu syahwat yang kita jadikan sebagai supir dalam kehidupan kita seharian. Minimalnya agar kita menjadi cinta kepada Nabi, menjadi rindu kepada Nabi, bahkan bersemangat untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW adalah senantiasa bersolawat. Jangan pernah bosan, jangan pernah ditinggalkan. Dalam sehari harus ada lantunan solawat yang kita lantunkan kepada Nabi SAW. Hadirin ikhwan, akhwat, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, santriwan-santriwati yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita masuk bulan Ramadan tanggal 1. Betul tidak? Hah? Tidak? Saya sudah kangen sebenarnya dengan bulan Ramadan. Jadi pas tadi hubungi di Japri sama AAD katanya, bisa ngisi pengajian nggak, temanya apa? Keutamaan Ramadan. Langsung tergambar kayaknya besok di Ramadan. Karena para sahabat itu dari 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan itu sudah bahagia, sudah mempersiapkan apa yang akan dilakukan di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah waktu kita untuk memanen banyak sekali pahala. Waktu kita untuk memanen amal-amal kita. Makanya kira-kira berapa hari lagi nih bulan Ramadan? Sekarang tanggal berapa? Ramadan 17. Berarti tinggal sekitar 12 hari lagi paling tidak. Nah, ini harus kita persiapkan. 12 hari ini sebentar sekali. Ini bukan waktu yang lama. Jangan sampai tiba-tiba taraweh ya, tanpa mempersiapkan amunisi, mempersiapkan peralatan. Karena di bulan Ramadan ini harus benar-benar al-juhdunya keluar. Ya, juhdunya keluar, jihadnya keluar di sini. Kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, nanti kita seperti orang bingung ketika masuk Ramadan. Kenapa harus rindu dengan bulan Ramadan, harus kangen, ingin segera memasuki bulan Ramadan? Kalau saya pribadi sih kembali kepada hadis Nabi SAW, yang dimana ketika Nabi SAW naik ke mimbar, kan biasanya ada 3 tangga di mimbar itu. Kemudian tiba-tiba para sahabat mendengar Nabi SAW mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Setelah selesai khutbah ditanya, ternyata Nabi saat itu sedang mengaminkan doanya Jibril alaihissalam, yang diantaranya adalah barang siapa yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya, ya, sungguh rugi. Kemudian Nabi SAW mengucapkan amin. Ini berbahaya. Jadi kenapa harus rindu dengan bulan Ramadan adalah disitulah Allah membuka lebar sekali pintu maafnya. Allah buka seluas-luasnya maghfirahnya. Tapi dengan catatan. Catatannya tadi sudah dibahas di jihad subuh sama Ustaz Idik yang hadir di sana. Masih ingat atau tidak? Menjelaskan tentang imanan wahtisaban. Bagaimana tadi diterangkan bahwa harus ada keyakinan dalam diri kita bahwa Ramadan itu adalah
saum yang diwajibkan oleh Allah di bulan tersebut kepada kita semua. Itu harus yakin full 100%. Jangan ragu. Kita harus yakin juga bahwa di situ ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang benar-benar ingin mencari maghfirah, kemudian al-jannah, kemudian i'taqu minan nar. Apalagi ada satu malam di bulan itu yang pahalanya jika dilakukan ibadah di malam itu, dia akan mendapatkan pahala selama 1000 bulan. Hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi sekalian, di sini sudah saya persiapkan tentang fadail syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Sebelum saya bahas satu persatu tentang dalilnya, kita komunikasi dulu, kita keluarkan dulu unek-unek ya. Kira-kira kalau saya tanya, apa sih yang tersirat di ibu-ibu atau bapak-bapak tentang jika disebutkan bulan Ramadan? Kira-kira apa yang tersirat dalam kepala kita? Berkah. Kalau saya tanya anak-anak mungkin burit kali ya. Yang lainnya kira-kira apa? Sahur. Nah, yang lainnya ibu-ibu nggak kedengeran ya. Apa lagi kira-kira? Ramadan, shopping. Kalau saya tadi ya, kalau terdengar Ramadan itu saya ingat dosa sebenarnya. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena banyak dosa kali ya. Karena saya ingat perkataan man kasura kalamuhu kasura khatamuhu. Orang yang banyak ngomongnya, yang banyak bicaranya, itu banyak salahnya. Undang ceramah ke sana, undang ceramah ke sini, khutbah di sana, khutbah di sini. Saya ingat ke sini. Makanya saya pengen buru-buru Ramadan agar segera diampuni dosa-dosa ini, karena kita tidak tahu apakah di hari yang ke-27 bulan Sya'ban Allah cabut nyawa kita, apakah di malam 1 Ramadan atau bahkan mungkin sebelum azan maghrib Allah cabut nyawa kita. Kita tidak ada yang tahu. Makanya dari sekarang harus serius. Saya berusaha untuk serius sih. Bulan Ramadan tamu yang agung yang harus kita manfaatkan. Kalau perlu sedikit tidur, sedikit makan, ya. Itu Rasulullah SAW. Gak jauh beda sih sama kita. Kalau Rasulullah sedikit tidur, sedikit makan, kalau kita cuma dibalik aja lah. Sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur, ya. Bedanya itu doang. Nah, ini harus di-manage dari sekarang. Bagaimana nanti malamnya harus kita gunakan untuk apa? Kemudian tengah malam itu harus dihidupkan sebenarnya. Siangnya, ya, fokus. Karena kan di sini disebutkan fadilah pertamanya. Kita langsung saja sambil membahas. Di fadilah yang pertama di sini adalah yamtazu syahru ramadhana bil katsiri min al fadail allati waradat fil Qur'an was sunnah. Bulan Ramadan ini istimewa dengan banyak keistimewaan dan keutamaan yang sudah tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa min hadhil fadail ma yati. Di antara fadilah-fadilahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, anzalallahu fihi al-Qur'anal Karim. Di situ, di bulan itu Allah telah menurunkan Al-Quran. Di bulan itu, di bulan Ramadan, Allah telah menurunkan Al-Quran. Pertanyaannya, bukankah Al-Quran itu
turun selama 20 berapa tahun? Berapa tahun Al-Quran diturunkan pada Nabi SAW? 23 tahun. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Tapi katanya di bulan itu Al-Quran diturunkan. Artinya adalah Al-Quran diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar, langsung ke langit bumi semuanya. Di situ baru turun sedikit-sedikit. 13 tahun di Mekah. Kenapa paling lama turun di Mekah bukan di Madinah? Padahal kan di Mekah itu masih banyak orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Di Madinah kebalik, sudah banyak orang-orang berimannya. Tapi kenapa paling lama itu di Mekah? Karena membentuk akidah, menancapkan akidah, menguatkan akidah, itu yang paling agak berat. Karena ketika sudah berbicara akidah, berbicara keyakinan, terutama tauhid, itu tantangannya adalah hawa nafsu, diri kita sendiri. Belum lagi ajakan syaitan. Makanya paling lama. Makanya saya sarankan kepada anak-anak, pemuda, pemudi untuk senantiasa memperkuat tauhid. Jika tauhid sudah kuat, apapun yang kalian lakukan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin, pasti Allah yang akan membimbing perbuatan-perbuatan kalian. Saya kemarin dengar kasus yang tidak mengenakan tentang Hawa. Saya tidak perlu bahas di sini, cuman saya ingin mengingatkan itu bentuk atau hasil dari kurangnya tauhid. Pemuda yang bertauhid ketika hatinya hancur, ketika perasaannya putus asa, karena sebenarnya tidak ada putus asa dalam hati orang beriman. Ketika dirinya kacau, kalau tauhidnya kuat, itu akan dijadikan peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tauhidnya tidak ada, lemah, itu menjadi jalan setan untuk menjerumuskan dia ke dalam hal-hal yang haram. Itulah pentingnya Al-Quran turun di Mekah 13 tahun karena untuk menguatkan akidahnya, tauhidnya. Ketika tauhid akidah sudah kuat, 10 tahun menata amalan-amalan, menjelaskan syariat-syariat, karena tauhidnya sudah kuat. Kalau syariatnya dulu, kemudian amalan-amalannya dulu, tauhidnya belum kuat, ya nanti timbul kebid'ahan, timbul kemusyrikan atas nama syariat Islam. Itu yang pertama adalah karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, tapi ke langit bumi. Setelah itu baru sedikit-sedikit berangsur-angsur turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya, apakah kita bisa menggunakan Ramadan itu untuk membentuk diri kita menjadi karakter Qur'ani? Kalau saya contohkan atau disimbolkan seperti ini, Ramadan itu adalah seperti sebuah bejana, seperti sebuah piring atau sebuah gelas. Dan kita sebagai manusia adalah seseorang yang sedang haus, lapar. Kemudian Allah kasih nutrisi yang paling baik, yaitu Al-Quran. Allah kasih minuman yang paling segar, yaitu Al-Quran. Pertanyaannya, apakah Ramadan yang akan datang ini
akan kita gunakan hanya untuk menahan lapar, haus, kemudian ketika nanti selesai Ramadan balas dendam dengan hidangan-hidangan Idul Fitri, atau kita manfaatkan Ramadan itu, piring itu, untuk diletakkan di atasnya hidangan yang telah Allah siapkan, kemudian kita konsumsi dengan baik sehingga hidangan tersebut menjadi daging dan darah pada diri kita yang ketika keluar dari Ramadan la'allakum tattaqun. Itu masalahnya. Atau diibaratkan seperti ini. Ramadan itu kan dari kata romdo, yang artinya adalah panas. Batu di tengah padang pasir kena terik matahari, yaitu romdo, panas. Kita ini seperti batu, atau dikatakan seperti sesuatu yang akan dibentuk seperti logam, kemudian dipanaskan di situ, atau seperti emas. Kalau emas kan kalau misalnya kita gali, atau yang suka menggali emas, mencari emas itu kan masih ada serpihan-serpihan tanahnya atau logam-logam yang lain yang mencampur emas tersebut. Kemudian dipanaskan, dibersihkan dosa-dosanya di bulan Ramadan tersebut. Kalau kita tidak memanfaatkan Al-Quran yang akan membentuk emas tersebut, yang akan mengindahkan emas tersebut, maka ketika selesai kita dipanaskan di bulan Ramadan, kotoran-kotoran itu akan kembali kepada kita kalau tidak dimanfaatkan Al-Qurannya di bulan Ramadan. Jadi kalau lihat ke situ, kira-kira kita harus fokus kepada Al-Quran atau ada acara-acara Al-Quran, pengajian. Kira-kira mana yang paling penting? Fokus pada Al-Quran, baca tafsir sendiri, tadabbur sendiri, atau mengadakan pengajian-pengajian Al-Quran? Kira-kira pilih yang mana? Pengajian ya. Saya lebih memilih fokus pada Al-Quran. Ulama-ulama terdahulu itu kalau datang Ramadan justru pengajiannya di stop. Dia ingin fokus bersama Al-Quran. Al-Imam Syafi'i dalam riwayatnya itu berhasil atau bisa menghatamkan Al-Quran 30 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain 60 kali. Jadi sehari 2 kali hatam Al-Imam Syafi'i. Jadi kalau di kita acara pengajian belum PAI-nya, tapi kalau ditolak kasihan juga. Ini tantangan, khususnya saya pribadi. Ya. Tapi kalau yang tidak punya acara, itu silahkan manfaatkan dengan Al-Quran. Buka tafsir. Internet bisa kita gunakan untuk membaca tafsir, terjemahannya, atau paling tidak tafsir Buya Hamka. Apa namanya tafsir Buya Hamka? Tafsir Al-Azhar. Ya, harus dimanfaatkan. Jangan sampai keluar Ramadan tidak ada bekasnya, tidak ada tuh bentuk takwanya. Apa itu pengertian takwa? Pengertian takwa apa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Orang yang berhasil di Ramadannya ketahuan nanti apakah setelah Ramadan dia lebih semangat untuk menjalankan perintah-perintah Allah atau tambah loyo. Karena kan hasilnya adalah takwa. Tapi saya lebih suka pengertiannya Umar Ibn Khattab. Takwa adalah ketika engkau menjadikan penghalang antara dirimu
dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana kita selalu menghindari yang namanya maksiat, menghindari yang namanya dosa-dosa, karena sudah ada takwa dalam hatinya. At-tuqa waqa yaqi, artinya ada dinding, ada perisai. Karena takut dengan sesuatu, dia jadikan perisai, jadikan tameng, agar dia terhindar dari perbuatan tersebut. La'allakum tattaqun. Jadi di bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Idh inna nuzulal Qur'ani fihi min a'zamil ahdath. Karena sesungguhnya turunnya Quran pada bulan tersebut adalah kejadian yang paling agung. Allati tubayyinu fadla hadzal syahr, yang menjelaskan keutamaan bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Fa huwa kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah, firman Allah. Alladzi bayyana fihi akhbaral umamis sabiqah, yang menjelaskan tentang kabar-kabar umat-umat terdahulu. Wal ahkam allati tadmanus sa'adah, dan hikmah-hikmah atau hukum-hukum yang akan menjamin seseorang jika menjalankan hukum tersebut, dia akan dijamin bahagia lil insani, untuk manusia, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk itu dan pembeda. Kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan jadi mulia karena ada Al-Quran di situ diturunkan. Jibril alaihi salam jadi pemimpinnya para malaikat karena membawa wahyu Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi yang paling mulia, jadi pemimpin para nabi dan rasul karena diturunkan padanya Al-Quran. Sudah bisa menebak belum? Jadi kalau kita ingin jadi mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'anlah kunci. Kesempatan di bulan Ramadan untuk senantiasa bersama Al-Qur'an. Bangun tidur, atau misalnya kira-kira kita memanage lah, mengatur waktu dalam sekilas. Misalnya maghrib itu kan sudah masuk Ramadan. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Masuk Ramadan nih, tadi misalnya, atau sebelum maghrib, besok nih Ramadan, nanti malam nih udah masuk bulan Ramadan. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Bersiap-siap, pegang Al-Quran. Begitu azan maghrib, jawab azannya, sholat sunnah, kemudian baca Al-Quran sampai qomat. Setelah sholat, kemudian sholat ba'diyah, rawatib, baca lagi Al-Quran sampai isya. Kemudian sholat isya, setelah itu disambung tarawih, baca lagi Al-Quran sampai jam 10 kalau perlu. Jam 10 tidur, jam 12 bangun lagi, kemudian sholat 2 rakaat, baca lagi Al-Quran sampai jam 2. Jam 2 tidur lagi, ya lumayan 1 jam. Jam 3 bangun lagi, baca lagi Al-Quran sampai jam 4. Jam 4 sahur, kemudian beristighfar. Itu saya kasih gambaran. Saya juga sebenarnya ingin seperti itu, senantiasa bersama Al-Quran, biar Al-Quran masuk. Orang itu kalau sedang lapar, ya, tidak sedang kenyang, minimalnya itu biasanya cepat masuk, cepat terukir dalam diri kita. Makanya nanti lebih bagus lagi kalau baca Al-Qurannya dengan artinya, lebih lagi kalau bacanya dengan
tafsirnya. Itu akan semakin terukir dalam hati kita sehingga selesai Ramadan kita akan menjadi pribadi yang Quran. Kemudian fadilah yang kedua, tadi yang pertama adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, yatadammanu Lailatul Qadri. Di situ ada Lailatul Qadar allati bayyana an-nabiyyu annaha khairun min alfi syahrin. Yang mana Nabi menjelaskan bahwasannya sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Wa man qamaha lillahi muhtasiban al-ajra wath-thawaba ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikannya, memanfaatkannya di bulan di Lailatul Qadar tersebut, muhtasiban al-ajra wath-thawaba, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan salat di Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni juga dosa-dosa yang telah lalu. Wa qad samma Allahu Lailatul Qadri bihadzal ism li'anna Allah anzala fiha al-Qur'an alladhi huwa dzu qadr. Allah menamakan malam itu dengan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, karena di situ Allah menurunkan Al-Qur'an dzu qadar. Qadar artinya kadar, ya, punya tempat istimewa. Ala nabiyyi Muhammadin dzil qadar, kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki tempat yang istimewa juga. Fi lailati dzati qadar, di malam yang memiliki kedudukan istimewa. Li ummati dzati qadar, kepada umat yang memiliki keistimewaan juga. Wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan annaha takunu fil ashril awakhir min Ramadan, bahwasannya malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar ini datang di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Fil layalil witri minha, di malam-malam ganjil. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya fi syahri Ramadan faltamisuha fil ashril awakhiri fa innaha witrun lailatu 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29. Dia, yaitu Lailatul Qadar, ada di bulan Ramadan. Maka faltamisuha, iltimas. Dia bukan fabhathu, bahasanya iltamisu, rapet. Ya, jangan tinggalkan itu malam-malam yang ganjil itu. Dia ada di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil, yaitu malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Ini kalau diibaratkan apanya? Kalau diibaratkan ini jantung bulan Ramadan. Saya ingin menyampaikan, tapi jangan sampai penyampaian ini jadi malas-malasan nanti ketika Ramadan. Jika kita merasa gagal di 10 hari pertama, 10 hari kedua, demi Allah, seriuslah di 10 hari terakhir. Kalau kita tidak dapat kulitnya, tidak dapat dagingnya, tidak dapat tulangnya, seriuslah di jantungnya di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjilnya. Terutama yang sibuk bekerja, harusnya libur ya bulan Ramadan itu. Terutama yang sibuk bekerja, serius di 10 malam atau 10 hari terakhir.
Karena kalau di situ juga loyo, ini bisa dipastikan kemungkinan Lailatul Qadarnya nggak dapat. Karena dalilnya seperti itu ada di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Keistimewaan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya adalah kita, umat-umat terdahulu diberikan umur panjang agar bisa memanfaatkan umur tersebut untuk beribadah kepada Allah, menabung pahala, sehingga nanti amalan-amalan baiknya bisa lebih berat daripada amalan-amalan buruknya. Kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan bulan yang memiliki kemuliaan, diutus kepada kita Nabi yang memiliki kemuliaan, diturunkan kepada kita kitab yang paling mulia yang tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman nanti. Tapi diberikan umur yang pendek agar kita serius untuk mencari 3 kemuliaan tersebut. Bagaimana kita bisa menjadi mulia sesuai dengan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mustahil kita bisa sama dengan Nabi, tapi minimalnya kita mencontoh agar bisa mulia. Bagaimana kita bisa mulia juga di bulan Ramadan dengan menghidupkan dari awal Ramadan sampai selesai Ramadan, dan memanfaatkan Al-Quran untuk terus bersama Al-Quran di bulan Ramadan, kita memiliki kemuliaan. Itu fadilah atau keutamaan yang kedua. Yang ketiga, yaghfirullahu bihi dzunuba. Allah mengampuni di bulan Ramadan itu dosa-dosa. Wa yukaffiru bihil khataya, dan dengan bulan Ramadan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan. Wa huwa sababun lidukhulil jannah, dan hal itu, Ramadan itu bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi rawahu Jabir bin Abdullah, yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, ara'aita idza shallaitus salawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Qala na'am. Laki-laki ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa pendapatmu wahai Nabi Allah, jika aku salat 5 waktu, salat yang wajib, kemudian aku saum Ramadan, kemudian aku menghalalkan yang halal dan juga mengharamkan yang haram, artinya mengkonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram-haram. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah kecuali hal-hal yang tadi. Salat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan, menjauhi yang haram, mengkonsumsi yang halal. Adkhulul jannah, apakah aku masuk surga dengan hal itu saja? Qala na'am. Nabi menjawab, ya. Dengan 4 hal itu kita bisa masuk surga. Tapi kalau sholatnya masih susah, apalagi laki-laki, sholat berjamaahnya masih malas, padahal sehat walafiat, apalagi tidak mau sholat, tapi Ramadannya semangat, ini sia-sia. Atau sholatnya dijaga berjamaah, Ramadannya juga semangat, tapi yang halal diharamkan, yang haram dikonsumsi. Ini juga bisa menahan kita untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ketika Ramadan, introspeksi dari sekarang. Kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang bisa membuat kita terhalang dari masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Kalau saya sih yang paling bahaya mulut. Mulut yang paling bahaya. Karena sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan orang masuk neraka itu disebabkan 2 hal. Di antaranya adalah ma baina khaddain, sesuatu yang ada di antara 2 pipi, yaitu lidah. Nih, hati-hati nanti ketika bulan Ramadan
Jangan sampai ceplos sana ceplos sini, mending pakai baca Al-Quran lah lidahnya. Atau capek baca Quran, bahas tentang Al-Quran dengan keluarga, dengan teman-teman, ya, dengan saudara-saudara, bahas itu saja. Kalau misalnya nanti ada yang bilang bosen, ya, tanyain aja, emang sudah siap untuk masuk neraka atau sudah siap untuk tidak masuk surga. Jadi ini dimanfaatkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, tuftahu bihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa tughlaqu abwabun niran, ditutup pintu-pintu neraka, wa tusaffadu asyayatin, dibelenggu setan-setan, wa dzalika kulluhu min rahmatillahi bil mu'minin, semua itu adalah rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman fi hadza syahr, di bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Likathrati ta'atihim, agar mereka bisa memperbanyak ketaatannya, wa iqbalihim 'ala Allahi bil a'malis salihah, dan senantiasa menghadap kepada Allah dengan memperbuat atau mengamalkan amal-amal yang baik. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jika datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Wa ma'na tasfidillahi lisyayatin rabataha wa taqidiha bil asfad. Jadi maknanya seperti apa ketika setan-setan dibelenggu dan dirantai? Padahal sering kita lihat di bulan Ramadan masih ada tuh yang berbuat maksiat, masih ada tuh yang mencuri misalnya, masih ada yang mabok misalnya. Padahal dalilnya setan-setan dibelenggu. Di sini disebutkan wa ma'na tasfidillahi lisyayatin, maksud dari Allah membelenggu, merantai setan-setan, rabataha wa taqyiduha bil asfad, benar-benar diikat, dibelenggu dengan rantai tersebut. Li'annaha masdarun lidzunub, karena setan ini adalah sumber dosa, wal ma'asi, dan kemaksiatan. Wa ma yura min irtikabi ba'dhin nasi lidzunubi fa syahri Ramadan. Adapun ketika ada yang terlihat orang-orang yang melakukan dosa di bulan Ramadan, fadzalika annallaha subhanahu wa ta'ala yusaffidu maradatasy syayatin faqat, kama anna lil ma'asi masadirun ukhra kan nafsi wal hawa. Hal itu bahwasanya Allah hanya mengikat sumbernya saja, sumber dari setan yang selalu menggoda untuk berbuat maksiat, akan tetapi ada sumber lain. Apa? Yaitu masdar atau sumber yang lain adalah an-nafsu wal hawa, hawa nafsu kita. Makanya kalau ingin persiapan Ramadannya bagus, banyak-banyak beristighfar dari sekarang, banyak-banyak introspeksi dari sekarang, mumpung masih 12 hari lagi kurang lebih. Kira-kira kebiasaan buruk apa yang sering dilakukan beberapa hari yang lalu? Dosa apa yang pernah dilakukan beberapa hari yang lalu? Agar Allah menghentikan kita dari kebiasaan dosa tersebut. Misalnya hari-hari yang lalu sering menggibah, sering mengejek, sering menyakiti hati orang lain. Istighfar dari sekarang, meminta kepada Allah agar Allah bantu hati kita, diri kita untuk tidak berbuat seperti itu. Karena kalau tidak istighfar dari sekarang, tidak introspeksi, tidak dihilangkan, tidak di stop kebiasaan dosa itu, masuk bulan Ramadan, meskipun setan dibelenggu, iblis dibelenggu, kebiasaan buruk kita akan terbawa. Ibarat komputer atau alat-alat elektronik dikasih yang namanya software, perangkat lunaknya. Ini perangkat lunak, misalnya komputer, harusnya diinstal yang namanya Windows 11.
Bapak-bapak mengerti atau tidak? Harusnya diinstal Windows 11, Windows 11. Tapi yang diinstal adalah Windows 7, Windows 7. Kira-kira program yang ada di Windows 11 ada nggak di Windows 7? Nggak ada. Ya, gambarnya seperti itu. Kalau kita tidak menginstal diri kita dengan istighfar dari sekarang, introspeksi dari sekarang, itu nanti pas masuk Ramadan akan terbiasa. Kebiasaan buruk. Makanya para sahabat dari 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah semangat, sudah mempersiapkan. Nah kita siapkan dari sekarang. Yang susah untuk bangun malam atau yang ingin terbiasa sholat tarawih tidak ngantuk dari sekarang. Ini nanti habis isya pulang ke rumah tahajud. Tapi habis isya nggak apa-apa. Daripada nanti kaget ketika masuk Ramadan, akhirnya malas tidak terobati. Yang susah untuk bangun sahur, bangun jam 4. Usahakan dari sekarang. Baca Quran tengah malam. Biar nanti ketika masuk bulan Ramadan sudah terbiasa, bahkan ditingkatkan. Jadi masalahnya bukan setan tidak dibelenggu atau iblis tidak dibelenggu, tapi ada kebiasaan dari hawa nafsu kita yang belum kita beristighfar atas hal itu kepada Allah, tidak atau belum meminta kepada Allah untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Yang terakhir, meskipun bukan yang terakhir, tapi ini termasuk yang paling penting adalah yu'tiqullahu fihin nasa minan niran. Allah akan membebaskan, akan memerdekakan orang-orang dari siksaan api neraka. Wallahu subhanahu wa ta'ala yatafaddalu ala ibadihi as-saimin bi an yaj'ala minhum utaqa'a minan nar fi kulli yaum. Allah di bulan Ramadan akan mengutamakan hamba-hambanya yang saum, yaitu menjadikan mereka orang-orang yang terbebas dari api neraka, dan itu terjadi setiap hari, setiap malam akan ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Makanya kita harus sungguh-sungguh, harus memanfaatkan bulan Ramadan ini agar kita terbebas dari api neraka. Itu yang paling penting, diampuni dosa-dosa, kemudian menjadi karakter atau pribadi yang Qur'ani. Dan yang paling penting juga ingin saya sampaikan, di luar keutamaan-keutamaan ini adalah sosial kita. Jangan sampai kita jadi orang egois. Tadi kan misalnya ada anggapan seperti ini. Tadi kan ceramahnya juga adalah untuk senantiasa bersama Al-Quran, dan sibuk saja dengan Al-Quran. Ingat, Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu sedekahnya melebihi sedekah beliau SAW di bulan-bulan yang lain. Dalam riwayatnya, sedekah beliau SAW ketika bulan Ramadan karihil mursalah. Sedekahnya itu seperti angin yang lewat. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan sedekah, langsung keluar. Uangnya seperti angin yang lewat saja. Jadi dia tidak peduli berapapun nilainya, dia keluarkan untuk sedekah. Nah, jadi dihimbau juga untuk nanti bulan Ramadan agar senantiasa memberikan buka puasa kepada saudara-saudara kita, memberikan iftar, agar kita juga menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran, ya, hablum minallah, dekat juga dengan manusia, hablum minan nas. Ya, akhirnya nanti hubungan kita dengan Allah semakin kuat, hubungan kita dengan sesama manusia juga semakin kuat. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ada sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Pilih ayanu bade naros. Berpuasa sebulan, ada kata itu ayam, ya puasa jawab diajar ketika berpuasa ayamnya sebenarnya. Kecuali mas baku tahun itu sebenarnya kebiasaan bahkan. Tak mau bisa bangsa emot itu lah. Wahaju baik mah mungkin kak
bapak saya sangatkan sia-sia air pada waktu ya alhamdulillah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan puasa Syawal. Ya, itu Syawal itu ujian sebenarnya. Kalau memang ingin tahu hasil kita benar atau tidak, sungguh-sungguh atau tidak di bulan Ramadan, pasti ketika masuk bulan Syawal itu kan tanggal satunya haram untuk berpuasa karena Idul Fitri. Tapi orang yang sudah terbentuk karakternya dengan ketaatan kepada Allah, ketika datang Idul Fitri, dia langsung merindukan lagi untuk berpuasa, langsung ingin segera berpuasa di bulan Syawal agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung berpuasa. Tapi dalam pelajaran fikih sebenarnya ditinjau apakah harus langsung berpuasa atau bisa nanti. Yang utamanya adalah langsung berpuasa. Tapi ketika ada keperluan-keperluan seperti misalnya ada tamu, ya itu bisa kita berbuka dulu. Tapi lebih baik adalah langsung berpuasa di 6 hari bulan Syawal. Mungkin ini bisa nanti diterangkan ketika bulan Ramadan agar lebih semangat lagi jika nanti selesai bulan Ramadan. Cukup? Mudah-mudahan di kajian atau ta'lim yang singkat ini bisa membuat kita semakin rindu dengan bulan Ramadan, bisa membuat kita memaksimalkan nanti di bulan Ramadan. Dan yang paling penting adalah pesan saya untuk saya pribadi khususnya dan umumnya untuk yang hadir di sini, manage waktu, atur waktu kita. Jangan sampai bulan Ramadan itu ada waktu yang sia-sia, agar kita semakin dekat dengan Allah dan semakin dekat juga dengan manusia dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama adalah Al-Quran dan memberikan buka kepada saudara kita. Itu kalau sudah bisa jalan dua-duanya indah. Keluar dari Ramadan, saya yakin itu orang yang sukses ketika Ramadannya. Sekian, bila ada salahnya saya mohon maaf. Astagfirullah li wa lakum. Apabila ada benarnya, maka pasti itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita dalam kebenaran yang telah Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.